17 plus 8 tuntutan rakyat. 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 Transparansi, reformasi, empati. Selamat datang di 9 Suara 1 Aksi. Kita tidak lagi membahas terkait dengan pasca pemilu, akan tetapi membahas terkait dengan pengawasan. Tuntutan 17 plus 8 adalah bentuk ataupun wujud dari kegelisahan publik, yang dimana hal ini bukan hanya sekedar angka, akan tetapi 25 poin krusial yang menuntut perbaikan mendasar dari negara. Hal ini lahir dari jalanan dan juga media sosial yang membuktikan bahwa demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Menurut Anda, manakah hal yang mendesak, hukum ataupun ekonomi? Saya fokus pada tuntutan yang paling sensitif, yaitu mengenai ekonomi dan fasilitas para pejabat. Rakyat menuntut soal pembekuan gaji DPR dan transparansi anggaran yang tidak wajar. Mengapa itu penting? Karena ketika ekonomi rakyat sedang sulit, disitulah dilihat etika para pejabat publik. Jika wakil rakyat tidak dapat transparan soal uang mereka, bagaimana bisa kita mempercayakan mereka untuk mengurus uang negara? Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, tuntutan 17 plus 8 mencatat adanya dugaan kekerasan dan kriminalisasi terhadap aktivis. Rakyat menuntut reformasi di tubuh penegak hukum dan militer. Hak untuk berdemonstrasi adalah pilar demokrasi. Jika pilar ini roboh karena rasa takut, maka kedaulatan rakyat hanyalah sebuah ilusi belaka. Tuntutan jangka panjang yang krusial adalah senjata melawan korupsi, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset. Selama ini koruptor sering hanya dihukum penjara, tapi hartanya aman. Rakyat menuntut adanya mekanisme hukum yang tegas dan agresif untuk memiskinkan koruptor. Jika demokrasi tidak bisa adil dalam soal uang negara, maka kepercayaan publik akan hancur. Bagian krusial dari 8 tuntutan ialah reformasi internal DPR dan partai politik. Kita menuntut kinerja dari anggota dewan agar tidak ada anggota hantu yang hanya hadir pada saat tahun pemilu saja. Sistem partai politik juga harus lebih demokratis dan tidak boleh dikuasai oleh segelintir elit. Ini ialah salah satu syarat agar Dewan Perwakilan Rakyat betul-betul sepenuhnya menjadi wakil rakyat. Tuntutan 17 tambah 8 adalah demokrasi. Ia mengukur kesehatan demokrasi kita saat ini. Kita tidak dalam kondisi sakit parah, tapi kita sedang demam. Munculnya tuntutan ini adalah tanda bahwa rakyat masih peduli sebelum kritik berubah menjadi krisis. Inilah medan pertempuran baru demokrasi. Media sosial, tagar viral dan konten kritik di TikTok maupun Instagram mampu menggerakkan massa dan menekan politisi lebih cepat daripada surat resmi. 17 plus 8 membuktikan bahwa smartphone adalah alat politik, namun kita harus kritis. Jangan sampai aksi digital hanya menjadi trending sesaat tanpa diikuti aksi nyata. Sebagai pemuda dan mahasiswa, tentunya kita perlu menjaga semangat dan kritis. Kita harus menjadi pihak yang netral dan menentang status quo. Kembali kepada fungsi kampus, yaitu moral forge yang mengawasi kekuasaan. Sebagai pendukung 17 plus 8, berarti kita harus memiliki peran yang aktif, bukan hanya menjadi penonton politik.
Demokrasi Indonesia ada di tangan kita, bukan hanya di tangan para elit. 17+8 hanyalah awal. Tugas kita adalah memastikan bahwa tuntutan ini tidak akan pernah menguap. Pengawasan adalah salah satu bentuk cinta tertinggi kita terhadap negara. Kita harus buktikan bahwa suara kita di luar kotak suara sama kuatnya. Maka dari itu, buatlah postingan di sosial media kalian dengan memilih salah satu dari 17+8 tuntutan menggunakan tagar 9 suara 1 aksi. Kedaulatan di tangan rakyat sekarang beraksi. 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 Kedaulatan di tangan rakyat sekarang beraksi.